Halo, Minusian 2027 ketemu lagi sama gua sama Kak Fadel. masih dengan Fadel lagi dan Lagi-lagi. akan lagi-lagi gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang ini ya, International Organization yang sempat disinggung di podcast sebelumnya tuh ya. Mungkin kalau kalian ingat di podcast yang nomor 2. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit lebih dalam lagi nih tentang International Organization. Di sini kita nanti mungkin akan pakai dua contoh ya, yaitu PBB sama ASEAN. Jadi yang satu internasional levelnya, yang satu ASEAN regional. Oke, kita akan bahas bareng sama Fadel nih di sini, Sama gue lagi. sama dia lagi. Nah, Del, lu masih ingat kan tentang democratic peace teorinya Kant tuh, gitu ya, Masih yang ingat, bilang masih ingat. bahwa demokrasi itu mencegah gitu ya, negara-negara itu saling berperang satu sama lain. Nah, tapi kemarin gue juga sempat nyinggung tuh bahwa di satu komponen penting gitu ya di dalam democratic peace theory itu adanya organisasi internasional yang kemudian bisa berperan sebagai pengawas atau apapun ya. Banyak sekali perannya untuk hubungan antar negara gitu ya. Nah, lu kan anak organisasi nih Del ya. Bener. Nah, dari perspektif lu tuh, seperti apa sih organisasi? Kalau gue ya, kita bahas per aspek ya mas. Kalau buat gue pribadi, organisasi itu penting buat pengembangan diri gue sendiri ya. Karena yang pertama gue tuh di organisasi diajarin dan dilatih banyak hal seperti mental gue ditempa dan dilatih di organisasi. Gue diajarin leadership, diajarin manajemen, maupun baik itu manajemen waktu dan juga human management dan problem solving. Terus banyak deh pokoknya kalau organisasi secara gue pribadi ya mas. Terus untuk sebagai sebuah organisasi tuh kita tuh untuk di HIMHI BINUS sendiri tuh ya kita tuh sering kerjasama dengan jurusan untuk ngadain beberapa event ya. Nah di event itu kita tuh hubungan antar himpunan dengan jurusan tuh makin erat. Nah dari situ tuh biasa gue ambil kesempatan buat expand relasi gue ke teman-teman jurusan gue, bahkan jurusan lain, bahkan kampus lain juga bisa. Terus gue juga expand relasi gue ke dosen-dosen HI. Nah makanya dari situ gue bisa banyak belajar lah dari organisasi. Nah makanya juga buat teman-teman B 2027 kalian ikut organisasi lah, apalagi himpunan HI. Masuk ya? Iya, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau ada organisasi itu sangat benefitnya banyak banget gitu ya. Tapi gue tertarik nih satu hal yang tadi disebut sama Fadel tentang pentingnya organisasi itu buat problem solving gitu ya. Nah, organisasi internasional gitu ya, itu juga sebetulnya didirikan buat memecahkan masalah-masalah tertentu gitu ya. Seperti misalkan organisasi yang namanya WHO, tuh kemarin pandemi kan, lu pada tahu gitu kan, ada virus COVID-19 gitu kan. Dan di sini ada satu organisasi nasional yang sangat berperan penting tuh. Nah, dia didirikan memang untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan kesehatan dan seterusnya. Ada yang tahu namanya? Tahu gak lu? Tahu. Nah, semuanya tahu dong pasti ya. Nah, kalau PBB nih ya, itu tugasnya kan banyak banget. Teman-teman mungkin udah tahu ya di SMA, SMP mungkin udah diajarin PBB juga gitu ya. Dia ada di tahun 45 gitu ya. Dengan tujuan utama dia untuk menjaga perdamaian, mempromosikan perdamaian, mencegah perang gitu kan. Kemudian juga untuk menyelesaikan, mengatasi masalah-masalah di dunia gitu ya. Kayak masalah pembangunan, masalah kemiskinan, terus juga ada kerjasama internasional dan seterusnya gitu ya. Menurut lu gimana Del? Nah kalau mungkin ya konteks I.O. gue masih agak pesimis lah dengan keberadaan I.O. ini sendiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang lu sebut tadi lah. Nah karena coba deh keberadaan PBB itu dalam satu kasus ya, contoh kasus Ukraina Rusia, sesignifikan apa sih? Enggak kan, enggak signifikan banget. Nah karena menurut gue nih di dalam PBB ada satu hal yang menghalangi hal itu. Nah, kalau dalam PBB kan PBB ada charternya, Mas. Nah, dalam charternya itu ada salah satu yang mengatakan gak boleh ada intervensi untuk urusan domestik negara. Nah, itu menurut gua salah satu hal yang menjadi hambatan untuk PBB untuk menjadi signifikan dalam suatu persoalan. Itu, Mas. Wih, itu menarik tuh ya. Jadi ini contohnya di Fadel tuh ya, di konflik Rusia Ukraina tuh mungkin yang namanya PBB kurang bisa berperan karena ada satu aturan dasar gitu ya,
Bahwa di PBB itu nggak boleh mengintervensi. Ya, ini non-intervention principle gitu ya di dalam PBB. Tapi ngomong-ngomong soal non-intervention, gue juga jadi ingat sesuatu nih Del. Apa tuh Mas? Apa ya? Sama charter tadi. Si Fadil sempat nyebut tentang charter dan non-intervention. Charter itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu piagam gitu ya istilahnya ya. Jadi gue baru ingat PBB didirikan tahun 45 dan landasannya adalah piagam PBB gitu kan. Dan gue jadi ingat ASEAN gitu kan di regional kita gitu ya. Regional tuh ASEAN gitu ya didirikan itu juga di atas suatu piagam di tahun 67 gitu ya. Nah, jangan-jangan apakah karena itu gitu ya? Karena prinsip-prinsip non intervensi yang ada dalam piagam, namanya juga piagam gitu ya. Dia tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Jangan-jangan karena itu organisasi seperti ini nggak bisa intervensi, Del. Gimana menurut lo? Benar. Kayak misal isu Rohingya tuh. Ya, kita tahu lah gimana Rohingya sekarang. Imigrannya ada di mana-mana. Nah, ASEAN nggak bisa intervensi, PBB pun juga begitu ya. Mungkin itu jadi salah satu hambatan ya buat internasional bahkan regional organization. Nah itu cukup menarik juga ya kalau di ASEAN gitu ya. Kita ada yang namanya ASEAN Way teman-teman gitu ya. Jadi prinsip-prinsip yang kayak PBB tadi misalkan non intervensi di ASEAN tuh istilahnya non interference gitu ya. Dan menghargai kedaulatan negara tetangga kita ya. Dan juga seluruh masalah itu tidak diselesaikan dengan hukuman gitu ya, tapi dengan konsensus. Ada yang tahu nggak apa itu konsensus? Mufakat, ya benar. Ya, siapa tuh yang jawab tuh? Mufakat, benar tuh ya, jawab mufakat lu benar. Nah, tapi ini juga menarik sih kalau kita melihat dari situ. Meskipun mungkin nggak punya nggak bisa menjadi problem solver yang mungkin sangat mengikat seperti itu. Tapi menurut lu ASEAN tuh penting nggak sih Del? Menurut gue penting ya. Karena ada beberapa aspek yang ASEAN tuh masih bisa dibilang matters. Nah mungkin gue ambil perspektif dari negara kita ya Indonesia. Dimana tuh kalau menurut pandangan gue ya, gue disclaimer dulu. Menurut pandangan gue Indonesia tuh bisa dipandang sama komunitas internasional. Mungkin spesifiknya komunitas daerah Indo-Pasifik ya. Karena Indonesia itu menjadi leader of ASEAN. Nah di masa pemerintahannya Pak Jokowi. Terus karena geopolitik Indonesia juga yang bisa dibilang diperhitungkan lah di mata internasional tuh. Jadi Indonesia tuh bisa dibilang salah satu negara yang berpengaruh di ASEAN. Bahkan bisa dibilang untuk regional Indo-Pasifik. Nah terus selanjutnya mungkin ASEAN itu bisa jadi fasilitator untuk negosiasi antar negara ASEAN ya. Seperti yang terjadi antara konflik Vietnam dan Kamboja yang ngebahas soal trade Indo-China War, tahu kan Mas? Yang pas Vietnam tuh ngejajah Kamboja yang ditengahi oleh Indonesia. Nah, juga ya. Iya, jadi menurut gua tuh ASEAN tuh still matters lah. Dan mungkin dengan yang disebut tadi Mas Saat ASEAN Way, ya mungkin sekarang mungkin jauh ke depan ASEAN tuh dengan asas-asas konsensus, non-intervensi dan norm-based ya. Semoga ASEAN ini berkembang dan juga lebih berdampak ke kita-kita masyarakat Indonesia ya. Luar biasa. Gue suka banget nih kata-kata luar biasa gitu ya. Karena gue melihat ini semuanya sangat menarik ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan nih teman-teman ya. Di beberapa podcast sebelumnya kita udah melihat tuh bahwa yang namanya HI itu urusannya sama perang gitu kan. Sama urusannya juga sama perdamaian. Sama masalah-masalah global yang lain gitu ya. Yang kemarin waktu kita bahas di teori HI gitu ya, itu sangat dinamis banget sehingga memerlukan cara melihat yang juga dinamis. Nah, jadi kita juga melihat nih dari sisi aktor gitu ya, dari sisi aktor yang bermain di dalam dunia HI, kita bisa melihat HI itu ternyata nggak cuma sekedar urusannya sama negara doang loh, gitu ya. Ternyata dalam HI juga ada urusan dengan yang namanya international organizations. Tadi kita sedikit sudah singgung dan di dalam slides kita juga ada PBB dan ASEAN gitu ya. Tapi di luar itu pun masih banyak sekali organisasi internasional yang lain. Mereka lah yang namanya non-state actors di dalam hubungan internasional. Jadi HI nggak cuma masalah hubungan antar negara doang, tapi juga ada antar yang non-negara. Seperti misalkan tadi ada organisasi internasional. Tapi selain itu yang non-state actors juga ada yang namanya multinational corporations atau yang namanya juga transnational corporations. Bahkan individu itu juga bisa menjadi aktor dalam HI. Nah, seluas itu ya
Del ya, dunia HI ya ternyata luar biasa ya. Nah, jadi teman-teman inilah yang nanti juga akan kita pelajari. Kita punya mata kuliah sendiri tentang ASEAN dan tentang organisasi internasional selain ASEAN. Itu ada di 2 mata kuliah terpisah yang nanti akan kalian dapat lebih detail lagi ketika kalian sudah berkuliah di sini. Oke. Jadi untuk podcast kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Thank you banget Del sudah menemani gua sekali lagi. Iya Mas, aman aja. Ya, sampai jumpa lagi ya kawan-kawan di podcast berikutnya. Dadah. Ciao. Cheers.